Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 32B, kelompok 32, Institut Teknologi 10 November. Dan saat ini kami akan menjelaskan tentang jurnal kami yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring, Sinar Biru, dan Kesehatan Mata. Yang pertama adalah latar belakang. Alasan kami memilih judul ini adalah karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan semua sekolah dan kampus melaksanakan suatu sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini mengharuskan semua siswanya mengakses menggunakan teknologi seperti laptop, handphone, tab, dan lain sebagainya. Sedangkan semua teknologi tersebut memancarkan suatu sinar radiasi, yaitu sinar biru, dan berdampak pada kesehatan mata, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jurnal ini akan dibahas tentang dampak dari sinar biru bagi kesehatan mata. Kemudian ada abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh sinar biru pada kesehatan mata siswa dan mahasiswa. Pada penelitian ini dihasilkan data bahwa perlu adanya suatu solusi yang tepat dalam menyikapi pembelajaran daring yang baik dan benar bagi pelajar dan mahasiswa. Kemudian bagian selanjutnya adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sada Salsabila dengan NRP 50162010 akan memaparkan pendahuluan dari artikel ilmiah kelompok kami mengenai pembelajaran daring sinar biru dan pengaruhnya terhadap kesehatan mata. Pandemi COVID-19 membawa perubahan bagi kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Pembelajaran yang awalnya dilakukan tatap muka secara langsung di kelas, kini menjadi pembelajaran jarak jauh secara daring. Dalam penerapan pembelajaran daring ini, tentu melibatkan teknologi sebagai sarana dalam melaksanakannya. Mayoritas dari mereka lebih memilih menggunakan laptop saat melakukan daring karena kemudahannya dalam mendukung proses belajar mengajar. Laptop merupakan komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan yang mengeluarkan sinar radiasi elektromagnetik. Sinar radiasi elektromagnetik ini biasa disebut dengan sinar biru. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Toledo di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa paparan sinar biru yang terlalu lama bisa memicu sel-sel fotoreseptor atau pekat cahaya pada mata untuk menghasilkan molekul beracun yang membahayakan mata. Produk digital yang dihasilkan dari penelitian tersebut menggunakan teknologi sinar biru yang dapat mempengaruhi dan membahayakan kesehatan pada mata. Akumulasi dari paparan sinar biru ini yang masuk ke mata pada jangka pendek akan menyebabkan mata merah, pusing, dan berair, sedangkan untuk jangka panjangnya dapat mempercepat terjadinya degenerasi makula atau kerusakan penglihatan berat. Oleh sebab itu, kami melakukan survei serta penelitian tentang hubungan pembelajaran daring dengan kesehatan tubuh kita. Dengan metode survei ini, pendapat pelajar dan mahasiswa tentang pembelajaran daring serta dampaknya bagi kesehatan mata, salah satunya sinar biru, dengan menggunakan penyebaran kuesioner yang kami harap dapat menjangkau pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini di lapangan. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnain Nur Adima, NRP 5016201052 dari Departemen Teknik Geomatika. Di sini saya akan mempresentasikan bagian hasil atau temuan dari artikel ilmiah kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Daring, Sinar Biru, dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mata. Seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya, metode penelitian artikel ilmiah kelompok kami adalah dengan menggunakan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada pelajar dan mahasiswa, didapatkan hasil kuantitatif berupa diagram dan juga grafik. Yang pertama terdapat diagram durasi rata-rata waktu pembelajaran daring responden dalam satu hari.
Nah, dilihat dari diagram tersebut, sebanyak 41,9% responden melakukan pembelajaran daring selama 3-5 jam. Kemudian, sebanyak 43,2% responden melakukan pembelajaran daring selama lebih dari 5 jam. Yang artinya, kebanyakan dari mereka menatap layar HP, laptop, atau media alat elektronik lainnya dalam durasi yang cukup lama. Kemudian pada grafik 1 dan 2 dapat dilihat bahwa lebih dari 50% responden dipastikan sangat menyadari dampak dari sinar biru saat pembelajaran daring. Pengguna gawai atau di sini yaitu responden itu sendiri juga menyadari bahwa pembelajaran daring membuat kinerja mata menghadapi bahaya sinar biru lebih dari sebelumnya. Lalu, dari grafik 3 di atas dapat dilihat bahwa 69,9% dari responden mengalami dampak negatif pada kesehatan mata mereka selama melakukan pembelajaran daring. Hal tersebut disebabkan oleh layar HP, laptop, atau media alat elektronik lainnya dapat mengeluarkan efek radiasi sinar biru. Salah satu dampak yang diakibatkan oleh sinar biru adalah kerusakan pada makula. Makula sendiri adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai penglihatan tengah. Penderita degenerasi makula akan mengalami gangguan pada penglihatan sentralnya karena sel pada makulanya sudah rusak akibat paparan sinar biru tersebut. Selain kerusakan pada makula, masih banyak lagi dampak yang disebabkan oleh sinar biru yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian selanjutnya, di sini saya Rehandian Irawan akan melanjutkan. Bagian ini kita akan membahas mengenai pembahasan pembelajaran daring sinar biru dan pengaruhnya terhadap kesehatan mata. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini pembelajaran daring menjadi rutinitas bagi pelajar dan mahasiswa. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Dan seperti yang kita tahu bersama, dalam pemanfaatannya atau dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring memerlukan alat elektronik yang bisa menunjang pembelajaran tersebut. Kita tahu bahwa dari data kuesioner yang telah kita sebar pada penelitian ini, mayoritas pelajar di tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa dengan 15,1% melakukan pembelajaran daring dari 2-3 jam per hari, dan 41,1% responden melakukan pembelajaran daring 3-5 jam per hari, serta 43,8% responden melakukan pembelajaran daring lebih dari 5 jam per hari. Hal ini tentunya dapat berdampak bagi kesehatan kita. Media elektronik sendiri dapat menghasilkan sinar biru yang jika dalam penggunaannya secara berlebihan mempengaruhi kesehatan mata. Ini juga dapat terlihat pada grafik 2, yang mana sebagian besar responden, pelajar, dan mahasiswa sesungguhnya mengetahui bahaya dari sinar biru tersebut. Dari sini, apa sih bahaya dari sinar biru itu? Sinar biru dapat mempengaruhi kesehatan kornea, lensa, dan retina pada mata kita. Penggunaan gawai yang mengandung sinar biru dengan durasi tertentu atau durasi yang cukup lama dapat menyebabkan kelelahan pada mata. Contohnya yaitu seperti mata kering atau dry eye. Jika dilihat pada grafik 3, bahwa 69,9% dari responden mengalami gejala-gejala yang menunjukkan dari dampak sinar biru. Pada bagian ini, kita juga akan membahas bagaimana cara meminimalisir atau menanggulangi dampak dari sinar biru yang efektif kita lakukan selama kita melakukan pembelajaran daring. Yang pertama yaitu melakukan gerakan 20-20-20, di mana setiap 20 menit menatap layar, maka kita harus mengistirahatkan mata kita dengan melihat atau menatap objek berjarak 20 kaki dari mata selama 20 detik. Yang kedua, menggunakan kacamata radiasi selama pembelajaran daring berlangsung.
Dan yang ketiga, menggunakan aplikasi untuk menghalau sinar biru pada laptop atau handphone pada alat elektronik yang kita gunakan. Dari itu semua, maka pembahasan yang telah kita lakukan yaitu didapatkan bahwa sinar biru mempunyai dampak bagi kesehatan mata, yang mana itu juga dihasilkan dari penggunaan alat elektronik yang kita lakukan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya pada bagian kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsabila Ekadrianti, NRP 50162010076 dari Teknik Geomatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang sebelumnya sudah kita teliti. Kesimpulan yang pertama adalah akibat pandemi COVID-19 mengubah metode pembelajaran dari sebelumnya yang luring menjadi daring. Nah, karena pembelajaran daring ini membutuhkan perangkat elektronik yang mau tidak mau dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Akan tetapi, perangkat elektronik ini mengeluarkan sebuah radiasi, salah satunya radiasi sinar biru atau radiasi sinar elektromagnetik. Kesimpulan ketiga adalah muncul dampak negatif yang dirasakan selama pembelajaran daring. Karena perangkat elektronik ini selalu digunakan dalam jangka waktu yang panjang, memunculkan dampak-dampak negatif. Yang pertama, yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama itu mata kering. Atau dalam jangka panjang itu akan menimbulkan kerusakan pada mata. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah perlu pencegahan untuk meminimalisir dari dampak negatif itu. Salah satunya dengan menjaga jarak antara mata dan layar monitor sejauh 18-24 inch atau 30 cm. Selanjutnya adalah dengan sering memberi jeda beberapa menit. Jadi saat kita melakukan pembelajaran daring ini, usahakan setiap 3-5 menit itu kita istirahatkan mata kita. Jangan terus-menerus melihat menatap layar laptop saja. Dan masih banyak cara lain. Salah satunya dengan makan makanan yang bergizi, banyak makan makanan yang mengandung vitamin A agar membantu penglihatan kita tetap sehat. Untuk daftar pustaka pada penelitian ini sendiri kita memakai APA Style. APA sendiri adalah singkatan dari American Psychological Association. Total menggunakan 8 sumber yang terdiri dari 5 jurnal dan 3 website. Contohnya yang kita pakai yang pertama adalah Kumorawati Bekti Masturi, Ian Yulianti, Fuad Ardani Rahman yang dibuat pada tahun 2016 dengan judul jurnal Analisis Reduksi Intensitas Cahaya pada Smartphone, Screen Protector dan Dampaknya pada Mata yang dibuat di Universitas Semarang. Dengan nomor jurnalnya 57 nomor 2 pada halaman 35-49. Lalu selanjutnya ada jurnal dari Zoe Han Gi Li Ji yang berjudul Research Progress About the Effect and Prevention of Blue Light on Eyes. Identitas jurnal sendiri itu. Lalu yang terakhir kita salah satunya mengutip dari website yang ditulis oleh Paulus Risang pada tahun 2020 dengan judul Tips Mencegah Bahaya Radiasi Sinar Biru dengan alamat websitenya jogja.idntimes.com yang diakses pada tanggal 28 November 2020. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.